Artinya kalau memang instansi pemerintah masih membutuhkan yang bersangkutan, maka instansi pemerintah bisa memperpanjang. Nah, bagi P3K sendiri tentu saja juga tidak hanya sekedar kebutuhan yang akan diisi, tetapi juga kinerjanya. Soal masa kontrak kerja, ini kan minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan mungkin ini yang mengkhawatirkan justru bagi mereka yang mungkin ingin melamar menjadi P3K, seolah-olah dia lebih kayak bagaimana mereka ketika memperpanjang kontrak kerjanya, apakah hanya minimal 1 tahun atau setelah 5 tahun mereka harus melamar kembali di P3K? Ya, begini, terkait dengan masa kontrak. Sudah ada di ketentuannya di Undang-Undang 5 maupun di PP 49 itu bahwa P3K dikontrak terikat dengan masa hubungan kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun. Maksimalnya sebenarnya di ketentuan tidak diatur, tetapi kebijakan dari pemerintah mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per 5 tahun, maka maksimalnya 5 tahun. Ada ketentuan di Peraturan Menpan Nomor 70 Tahun 2020. Ya, jadi masa hubungan kerjanya sekurang-kurangnya 1 tahun, paling lama 5 tahun. Nah, bagaimana dengan perpanjangannya? Kembali perpanjangan itu kembali kepada esensi dari P3K. P3K itu direkrut adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Ya, artinya kalau memang instansi pemerintah masih membutuhkan yang bersangkutan, maka instansi pemerintah bisa memperpanjang. Nah, bagi P3K sendiri tentu saja juga tidak hanya sekedar kebutuhan yang akan diisi, tetapi juga kinerjanya. Ketika kinerjanya baik, tentu pemerintah, pejabat pemegang kebijakannya ingin mempertahankan, maka dia bisa diperpanjang. Nah, permasalahannya tadi yang ditanyakan adalah apakah mulai proses seleksi? Sebenarnya tidak. Proses seleksi itu kalau yang bersangkutan kemudian melamar atau ingin pindah ke jabatan lain atau pindah unit kerja. Karena tidak ada istilah mutasi P3K. Mereka sejak awal melamar untuk mengisi jabatan tertentu di unit kerja tertentu. Sehingga ketika mereka pindah jabatan, maka mereka harus melalui proses seleksi lagi. Karena jabatan yang dilamar beda. Nah, itulah ya. Itu terkait dengan mekanisme perpanjangan. Jadi kembali kinerjanya bagaimana? Kemudian kebutuhan dari sisi instansi pemerintah, kebutuhannya seperti apa? Ya, contoh saya gambarkan misalnya pemerintah punya proyek misalnya bangun jalan tol. Diprediksi pembangunan jalan tol itu 4 tahun selesai. Maka direkrut misalnya arsiteknya atau dari teknik sipilnya untuk insinyur untuk mengisi, misalnya dia teknisi jembatannya. Mau membuat jembatannya seperti apa? Direkrut. Begitu sudah selesai proyeknya 4 tahun, sebenarnya kan sudah selesai, kebutuhan pemerintah sudah selesai, dia sudah tidak butuh tenaga itu lagi. Tetapi kalau misalnya kemudian ternyata ada proyek yang lain, ya, yang masih di bawah instansi itu, sebenarnya pemerintah bisa saja memperpanjang. Tetapi kalau sudah tidak dalam jabatan tadi teknisi jembatan, ya mau ke jabatan lain harus tetap proses seleksi. Seperti itu ya. Tapi kembali kalau teknisi jembatannya kinerjanya juga tidak beres, baru bangun aja jembatannya sudah ambrol, tentu pemerintah juga pikir-pikir akan memperpanjang, tunggu dulu. Ya, itulah. Nah, mungkin kalau yang ini, kalau misalnya nih, saya P3K, lalu masa kontrak saya sudah selesai. Nah, saya bisa melamar jadi CPNS nggak? Nah, ini yang pertanyaan yang sering. Kalau sudah selesai, sama. Kalau melamar itu boleh, tetapi kembali ketentuannya. Jadi regulasi yang mengatur pengangkatan atau pengadaan calon pegawai negeri sipil itu bahwa usia serendah-rendahnya 18 tahun, setinggi-tingginya 35 tahun. Kecuali untuk 4 jabatan, ada dokter, kemudian peneliti, dokter pendidik klinis, satunya lagi saya lupa kalau nggak ada rekayasa. Itu dia bisa sampai usia 40 tahun. Di luar 4 jabatan itu ada peraturan presiden yang mengatur, ya, itu tidak bisa, maksimal 35 tahun. Tetapi kalau tetap ingin jadi P3K,
Dia tidak terbatas usia karena ketentuannya serendah-rendahnya untuk melamar P3K itu usianya 20 tahun. Jadi bisa saja kalau dia sudah misalnya selesai P3K, dia usianya dia dikontrak 5 tahun ya. Padahal dulu waktu diangkat P3K usia 33 tahun, begitu dia selesai kan dia sudah usianya 38 tahun. Kalau dia melamar CPNS tentu nggak bisa karena dia usianya sudah di atas 35, tetapi ruang untuk dia melamar P3K masih bisa. Artinya dia masih bisa melamar sebagai pegawai aparatur sipil negara. Berarti ketika masa kontraknya habis, ya P3K bersangkutan sebenarnya bisa melamar lagi ke, misalnya kalau dia ingin melamar ke instansi yang berbeda. Misalnya. Karena kadang orang bekerja itu begitu sudah masuk di satu unit ternyata bukan hatinya tidak sesuai ya, bukan jiwanya ke situ, maka kadang pengen pindah jabatan boleh ya, boleh pindah jabatan boleh, tapi dia harus tetap melalui proses seleksi karena memang amanatnya di undang-undang pengadaan pegawai aparatur sipil negara itu tetap melalui proses seleksi. Ya. Mungkin sebagai penutup Pak, kita bisa katakan PNS dan P3K itu sebenarnya sama, setara, mereka sama-sama aparatur sipil negara, hanya ada perbedaan mungkin di unsur-unsur hak kepegawaiannya, mungkin pengaturan skema kerjanya antara PNS dan P3K mungkin bisa disimpulkan kita garis besar pengelolaan perbedaan P3K dan PNS. Ya, tadi memang hampir sama, saya bilang tidak bisa 100% sama. Contoh misalnya hak cuti, ya hak cuti P3K sama, dia dapat hak cuti tahunan, dapat hak cuti sakit, hak cuti melahirkan, tetapi dia tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara. Karena apa? Karena hak cuti tanggungan negara itu bisa diberikan selama 3 tahun. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya P3K dikontrak 1 tahun, tapi dia minta cutinya 3 tahun. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan tidak bisa 100% sama. Ada beberapa hal yang agak beda, tetapi bukan kemudian itu mengurangi bahwa yang bersangkutan tidak punya hak. Tetap dia punya hak. Ya, hak cutinya masih ada. Ya, pengembangan karir yang walaupun dia hanya dikontrak 1 tahun, itu tetap pemerintah punya kewajiban pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pengembangan kompetensi. Karena apa? Ketika seorang P3K dia ditingkatkan kompetensinya, sebenarnya yang untung itu siapa? P3K atau pemerintah? Tentu pemerintah, karena dia selain sudah punya tenaga yang tadi direkrut sejak awal sudah punya kompetensi, kemudian ditingkatkan kompetensi, performanya yang meningkat bukan hanya performanya dari P3K, justru performance unit kerja, performance dari instansi pemerintah yang bersangkutan itu juga akan secara signifikan akan meningkat. Itulah maka diberikan kewajiban pada pemerintah. Jadi intinya jangan ragu untuk menjadi P3K ya Pak. Iya. Karena seluruh unsur-unsur kepegawaiannya bisa dikatakan kurang lebih sama dengan PNS, walaupun memang ada perbedaan di skema kerjanya, konsep kerjanya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dwi Haryono untuk waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita obrolin di BKN Talk Kupas P3K kali ini sedikit banyaknya menjawab nih khawatiran atau pertanyaan dari Sobat BKN. Baik, saya Desi mewakili BKN. Terima kasih untuk BKN Talk kali ini. Sampai ketemu di BKN Talk lain kali.